Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa-mahasiswi program studi keperawatan. Baik, pertemuan hari ini hanya pengantar mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, capaian pembelajarannya yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menerapkan bahasa ilmiah dalam konteks keperawatan. Yang kemudian yang ketiga, bagaimana kita berkomunikasi secara profesional, secara lisan, baik secara tulisan. Baik mahasiswa-mahasiswi, nah pentingnya bahasa Indonesia bagi perawat. Yang pertama, digunakan dalam edukasi pasien, kemudian juga digunakan Anda semuanya untuk berkomunikasi antar tenaga kesehatan dengan dokter, dengan perawat-perawat yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu pentingnya bahasa Indonesia ini untuk calon-calon perawat itu untuk laporan keperawatan atau catatan-catatan dari pasien. Kemudian, nah, model pembelajaran kita mata kuliah Bahasa Indonesia ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL). Model pembelajaran ini memiliki beberapa tahapan utama yang digunakan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Dalam konteks mata kuliah Bahasa Indonesia untuk keperawatan ini, tahapan ini dapat diterapkan pada proyek komunikasi, nanti ada laporan medis, ada video edukasi, kemudian ada juga presentasi secara ilmiah. Nah, ini ada beberapa contoh proyek yang akan dibuat untuk mahasiswa keperawatan selama 1 semester. Yang pertama itu ada video komunikasi antara perawat dengan pasien. Kemudian yang kedua, ada analisis kesalahan bahasa pada dokumentasi medis. Yang ketiga itu bagaimana nanti kita akan mempresentasikan, membuat sebuah outline atau ilmiah. Kemudian ada simulasi bagaimana cara kita komunikasi secara terapeutik. Kemudian alur perkuliahan kita secara tiap pertemuan itu pertama pengenalan materi, nanti ada diskusi, nanti ada proyek yang akan kita tuntaskan, nanti kita akan buatkan baik dalam individu maupun secara kelompok. Kemudian nanti hasil dari proyek itu nanti kita akan presentasikan, dan nanti terakhir itu ada refleksi dan evaluasi. Baik Anda semuanya, nanti secara materi yang kita tuntaskan dalam satu pertemuan itu ada penilaian perkuliahan. Yang pertama ada partisipasi dalam perkuliahan, kemudian ada juga tugas individu, ada juga proyek atau tugas kelompok yang kita buat dalam satu pertemuan itu, nanti ada presentasi dari hasil tugasnya, nanti ada UTS dan UAS. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.